Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Wibowo di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Ada sebuah mobil balap kali ini kayaknya mobil NASCAR. Kayaknya ya, tapi kok bukan deh kayaknya. Ini mobil-mobilan pemirsa. Mobil-mobilan ini kira-kira apa yang rusak? Bannya kempes kah? Enggak pemirsa. Yang rusak ini mobilnya tuh mesinnya. Enggak hidup. Karena ini mainan, bukan mobil beneran. Jadi kita bakal utak-atik. Gimana cara utak-atik atau memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa yang punya mobil-mobilan rusak di rumah. Ini video saya buat nggak untuk pemirsa yang nggak punya mobil-mobilan. Emangnya nggak punya mobil-mobilan nggak boleh nonton? Boleh kok. Ini maksudnya video ini dibuat khusus buat temen yang punya mobil-mobilan ini. Kebetulan rusak gitu, udah lama nggak dipakai kayaknya. Terus disuruh saya ngecek pemirsa, kira-kira masih bisa diperbaiki apa enggak. Dan inilah dia, kalau misalnya kita utak-atik bagian remote controlnya, dia masih berfungsi dan displaynya pun masih menunjukkan kehidupan. Kalau kita belokin ke kanan, nanti dia ada di display itu bakal muncul dia belok ke kanan, ke kiri gitu juga, maju mundur gitu juga. Tapi bagaimana dengan mesinnya, kita akan cari tahu lebih lanjut. Langsung aja kita balik seperti ini dan kita lihat di sini seperti ada minyak. Ini minyak apa? Itu dia dinamonya. Kalau itu namanya bener-bener dinamo bukan motor, karena dia menggunakan magnet. Ini adalah tombol on off-nya. Kalau kita gerak-gerakin dia nggak ngaruh sama sekali pemirsa. Artinya mesinnya bener-bener nggak hidup. Biasanya kalau kita on kan dia bakal hidup. Tapi ini nggak sama sekali. Bahkan ada banyak minyak di sini. Saya nggak tahu kenapa kok banyak minyak. Kita bakal cari tahu lebih lanjut dengan cara membuka casing baterainya seperti ini. Kita lihat di sini banyak minyak-minyaknya dan ini adalah baterainya, baterai cas. Tapi saya nggak ngeliat di sini ada alat casnya pemirsa. Ini baterai seperti biasa, seperti baterai laptop. 9,6 volt 700 mAh. Lumayan. Ini kayak baterai laptop atau baterai power bank. Karena banyak minyaknya, coba saya bersihkan dulu deh. Bisa jadi minyak ini bukan minyak goreng, bukan minyak-minyak motor, bukan minyak oli-oli kendaraan bermotor. Bisa jadi minyak ini keluar dari baterainya pemirsa. Dan kalau kita lihat soketnya itu udah rusak karena seperti kena cairan baterai. Atau jangan-jangan minyak ini memang keluar dari baterai. Saya rasa sih minyaknya keluar dari baterai. Kita tinggalin dulu, kita tes dulu, kita pakai trafo 2 ampere, kemudian penyearah arus, kemudian DC itu DC buck converter. Jadi saya akan merubah tegangan 12 volt dari trafo menjadi 9,6 volt stabil seperti ini pemirsa. DC to DC buck converter. Kalau misalnya pemirsa pengen beli DC to DC buck converternya, bisa komentar di kolom komentar, nanti saya kasih linknya ya. Langsung aja deh, coba saya buka. Saya mau sambung kabel output dari DC to DC buck converter tadi ke kabel baterainya pemirsa. Kabel baterainya kan ada di sini ya, kabelnya warna putih hitam dan warna hitam polos. Itu adalah kabel yang mengalirkan arus dari baterai ke mesin mobil-mobilan ini. Berhubung kabelnya itu waktu saya solder nggak mau lengket timahnya atau nggak bisa disolder,
berarti tembaganya juga udah rusak, tembaga kabel baterainya itu pemirsa. Begitu udah saya putus, saya kupas, ternyata masih tetap juga belum bisa dipakai. Maksudnya belum bisa disolder. Akhirnya saya nggak bisa menyambungkan arus listrik 9,6 volt itu ke mesin mobil-mobilan ini pemirsa. Jadi mau nggak mau saya harus bongkar. Saya mau coba cari kira-kira di bagian mana saya bisa memasukkan arus listrik ke mesinnya. Skrupnya ada banyak, jadi kita tandain ya kira-kira bagian mana yang perlu dibuka. Kalau misalnya bongkar-bongkar kayak gini sih biasanya nggak semuanya kita bongkar, bagian-bagian tertentu aja. Kabel ini pemirsa, kabel powernya, kabel baterai itu ternyata dalamnya itu udah korosif. Dia biasanya rusak dan saya jarang menemui kerusakan seperti ini. Kerusakan seperti ini biasanya identik dengan kerusakan yang disebabkan oleh cairan baterai. Dia jadi korosif, jadi lapuk pemirsa. Baterai itu kan di dalamnya mengandung merkuri ya. Jadi itu bahaya banget kalau misalnya pemirsa sambil nyervis barang-barang kayak beginian, sambil minum kopi atau minum yang lain, atau sambil makan-makan kue, kalau bisa hindari dulu. Kalau bisa pemirsa cuci tangan dulu sebelum minum dan makan. Kalau misalnya habis utak-atik barang-barang seperti ini ya. Karena cairan di baterai itu berbahaya banget buat tubuh. Bagian belakang dan bagian depan sebagian kita buka skrupnya pemirsa. Ini kan biasanya menggunakan dua motor. Motor bagian depan untuk menggerakkan roda kanan kiri dan motor bagian belakang atau dinamo bagian depan untuk menggerakkan kanan kiri, dinamo bagian belakang untuk menggerakkan maju dan mundur. Terus ada beberapa kabel untuk lampu sennya. Nah, setelah saya bisa membaliknya seperti ini, ternyata saya dapati mesinnya itu udah sangat memprihatinkan pemirsa, karena udah banyak banget minyak-minyaknya yang ada di sini. Udah banyak banget minyaknya tuh. Ini parah, kondisinya parah banget. Biasanya saya jarang jumpain kondisi mesin yang seperti ini. Gak pernah pemirsa. Saya tinggal cari aja bagian powernya, bagian power baterai maksudnya. Kabelnya warna hitam putih dan hitam polos. Tapi kabel-kabel yang lain juga kelihatan udah rusak pemirsa. Saya akan menyambungkan di sini. Saya akan menyambungkan arus listriknya di sini. Kalau memang bisa disambungkan. Kalau nggak bisa ya mau nggak mau. Harus pakai cara yang lain. Seperti ini kondisinya pemirsa. Di baliknya tuh udah parah banget tuh. Udah korosif banget. Ini kalau saya aliri listrik pasti korslet nih. Jadi lebih baik saya bersihkan dulu deh. Sambil konsultasi sama yang punya mobil-mobilan, kira-kira mau diperbaiki apa enggak, dan sesuai apa enggak selesainya pengerjaan dan budget yang akan dikeluarkan. Kalau misalnya kira-kira kurang cocok, mungkin bisa jadi cancel. Karena beli baru sama memperbaiki ini mungkin kurang lebih aja ya. Ini yang jelas harus ganti dinamo dan bersihin mesinnya. Terus komponen-komponen yang rusak ini lumayan banyak banget karena udah terendam sama cairan dari baterai seperti ini. Kita bisa membersihkannya dengan thinner atau dengan cairan pembersih, tapi kayaknya dengan thinner lebih bagus deh. Thinnernya bukan thinner sembarangan ya pemirsa, thinnernya adalah thinner khusus. Thinnernya itu jenis apa nanti
pemirsa tanya aja di kolom komentar. Dan kalau misalnya pengen tanya dengan detail, pemirsa bisa klik tombol gabung. Untuk sementara ini saya mau bersihkan mesin-mesinnya dulu, jadi kabel-kabelnya bakal saya putusin. Nggak saya lepas solderannya, tapi saya putusin, nanti saya sambung lagi. Supaya sambungannya nggak lupa, karena biasanya mesin seperti ini nggak dilengkapi sama informasi kabel-kabelnya nempel di mana aja gitu pemirsa. Maklum lah, karena ini kan mainan. Kabelnya harus diganti semua, komponennya harus kita bersihkan semua, bisa jadi kerusakannya parah. Seperti ini. Ini bisa jadi video apa namanya ya? Lupa saya. Video untuk membersihkan atau apa ya biasanya ya, video untuk membersihkan alat-alat yang udah usang itu apa namanya? Apa ya, pemirsa tahu nggak? Tulis dong di kolom komentar, saya lupa. Video, aduh lupa saya. Kita balik ke PCB pemirsa. Setelah saya bersihkan menggunakan thinner, jadinya seperti ini. Waduh, ini parah ini. Parah pemirsa. Udah nggak bisa diperbaiki lagi ini. Kalau kondisinya seperti ini. Mending saya balikin aja ke yang punya deh. Seperti ini loh pemirsa, ini ganti semua nih komponen ini. Kalau gitu gini deh, saya mau konsultasi dulu sama yang punya. Nanti kalau misalnya pengen diperbaiki, saya bakal tunjukin ke pemirsa gimana caranya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke temannya.